Kami buka tanya jawab, tetapi di sini tidak hanya sebatas pembelajaran berdiferensiasi, tapi berkenaan dengan kurikulum merdeka, berkenaan dengan apapun itu, monggo silahkan ditanyakan. Nanti ada beliaunya, Bu Ayu, ini salah satu guru yang luar biasa, SDM ini aset dari SDN Ororobo 2 ini. Beliaunya sudah instruktur nasional, kemudian itu sama Bu Aini juga, wow, luar biasa. Saya juga banyak menimba ilmu dari beliau-beliaunya. Nah, untuk itu mumpung ada expertnya, ahlinya, pakar-pakarnya, monggo Bapak Ibu, apabila ada sesuatu yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Saya dulu. Oke, mau menyampaikan dulu. Monggo Bu Ayu. Pemantik cepat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku malu, aduh. Oke, Bapak Ibu, di sini kan tadi tujuannya adalah untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi strateginya apa untuk di sekolah kami. Jadi sebelum ada pertanyaan, tak kasih Mas dulu gitu ya. Jadi kalau di SDN 2 untuk diferensiasi, kalau di PSP ya, karena PSP itu kan penyesuaian pembelajaran, intinya hampir sama, gitu ya, intinya hampir sama. Intinya itu jadi fleksibel ya Bu ya. Intinya itu di fleksibilitas. Nah, yang kami lakukan apa? Yang pertama itu biasanya kami menggunakan asesmen awal pembelajaran. Ada yang kognitif dan juga ada yang non kognitif. Nah, ini contohnya yang biasanya di setiap semester awal ya Bu Widya. Di setiap semester awal itu biasanya kami kalau dalam asalnya kayak PLS itu kan mendekatkan diri dulu. Jadi sama anak-anak itu nanti biar di awal pembelajaran itu jadi ngerti gitu. Siswanya kecenderungannya apa itu nanti bisa diidentifikasi lebih awal. Jadi ini yang dikembangkan kami gitu ya. Dulu kan awalnya diagnostik, tapi sekarang sudah bukan diagnostik kan ya. Kita menyebutnya asesmen awal pembelajaran. Nah, di sini kami wali kelas biasanya selama seminggu itu mendekatkan diri sama anak-anaknya dulu di masa PLS itu dengan cara apapun. Nah, salah satunya adalah mengetahui ini asesmen yang non kognitifnya. Jadi di sini mulai ada data diri gitu ya. Ini buatan kami sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi yang memang disesuaikan untuk yang kami butuhkan, data yang kami butuhkan. Lalu mungkin ada profil belajar gitu ya, sosial emosional, mulai dari bahasa, budaya, kesehatan, kondisi keluarga, faktor-faktornya, tinggal centang-centang juga anak-anak, aku sayang ayah, sayang ibu, dan lain-lain gitu ya. Ada kondisi khusus, ada gaya belajar. Jadi anak-anak mengisi ini supaya kita jadi tahu gitu. Kepintaran majemuk, minat hobinya juga, kesukaannya apa, dan mungkin yang tidak suka apa. Nah, ini untuk data di awal gitu ya. Setelah itu kan pasti kalau ada dua loh, awal pembelajaran yang kognitif dan juga non kognitif. Ini salah satu yang kami lakukan gitu ya untuk yang non kognitif. Nah, yang kognitifnya pastinya di ruang kelas masing-masing bersama Bapak Ibu guru, Bapak Ibu siapa itu untuk diferensiasi. Terus di dalam prosesnya pun gitu kita melihat kebutuhan belajarnya siswa ya, kebutuhan belajarnya siswa, baru kita menerapkan diferensiasi apa yang cocok gitu. Contohnya di kelas saya itu perkalian gitu misalnya Bapak Ibu ya. Untuk perkalian ternyata kesiapan belajarnya anak-anak ini ada yang sudah lompat gitu ya. sudah biasa untuk perkalian, ternyata ada juga yang penjumlahan berulangnya itu masih nggak paham juga. Nah, di situ kami biasanya saling diskusi juga ya Bu ya. Gimana di kelas 4-nya kemarin itu gimana? Kok di kelas 5-nya seperti ini gitu ya. Resiko faktor-faktor dan lain-lain. Terus akhirnya mencoba melakukan Bapak Ibu ya, diferensiasi pembelajaran itu. Memang menurut saya diferensiasi pembelajaran itu juga nggak mudah ya, butuh
kesabaran yang luar biasa dan kami masih sangat-sangat belajar untuk hal tersebut. Cuman semangatnya adalah apa namanya, untuk siswa ya, apa namanya, apa, merdeka belajar, sama satunya berpihak pada murid ya, berpihak pada murid. Jadi yang nggak bisa pertanyaan ini ya kita ramu gitu ya, entah itu dari prosesnya, entah dari apa, konten, diferensiasi kontennya, atau nanti di produknya gitu ya. Jadi kalau saya kemarin waktu ada yang belum bisa perkalian dari awal ya, akhirnya saya apa namanya, bentuk kelompok-kelompok gitu. Mungkin ada yang sudah expert ngajari yang belum ini ya, itu tutor di tutor sebaya. Tapi kadang nggak semuanya tutor sebaya juga bisa jalan gitu ya. Memang tantangannya luar biasa ya. Kalau memang jadi guru tuh cuapek ya, cuapek sekali ya. Cuapek, tahu ya cuapek ya. Oh capek. Orang Jawa Timur, orang Batu, orang Malang itu biasanya gitu. Wanjang, dimana gitu ya. Cuapek gitu ya. Jadi capek sekali. Oh iya, ini banyak orang Jawa Timur ya di sini ya. Oke, jadi itu mungkin salah satu strateginya. Jadi saya tidak memotak-motakan siswa dulu gitu. Ini gaya belajar kinestetik gitu ya. Kadang kan ada ini gaya belajarnya apa, visual, sama satunya audio. Ada Bu, kalau satunya kinestetik dikasih apa namanya, dikasih yang audio atau apa, dia juga mau kok gitu ya. Jadi apa, kalau di sekolah kami sih tidak memotak-motakan ya, sesuai kebutuhan belajar aja, fleksibel gitu, melihat loh, tapi dipersiapkan juga. Seperti yang ini tadi, gimana caranya? Saya pakai kontennya pasti beda. Satunya sudah perkalian, satunya masih penjumlahan, kan gitu ya. Dengan diberikan masing-masing ini masing-masing. Gitu sih untuk awalan Bu ya. Terus nanti asesmennya juga tetap sama ya. Asesmennya tetap sama, standarnya sama. Tidak karena ini beda, ini kecuali dia anak inklusi kan, di sini juga sekolah inklusi gitu, baru pakai CP yang mungkin diturunkan. Tapi kalau selama itu masih normal, ya kita menggunakan sama asesmennya, apa namanya, targetnya ya, TP-nya itu ya tetap sama dengan KKTP-nya sama gitu. Tapi nanti kita akan beri keterangan ini capaiannya sampai mana, atau belum berkembang, sudah baik atau itu. Mungkin Bu Roin sebelum ke pertanyaan, mungkin ada tambahan dari Bu Widi yang disampaikan saat diferensiasi Izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Widya Susanti, saya komite pembelajaran untuk kelas 4